Karena keras, pressure, kalau keras itu kita bilang pressure ya, pressure dan lembut atau menerima gaya itu tergantung dari lawan. Contoh, ketika kita chisel, saya temukan lawan saya, oh nih kayaknya dia strukturnya lemah gitu kan, maka saya akan mulai melakukan pressure pada chiselnya. Saya akan press chiselnya sehingga saya bisa menemukan celah kosong dalam chiselnya. Dan yang terakhir adalah objektif chiselnya apa gitu kan. Apa sih? Ngapain sih orang latihan kayak gini gitu kan? Dalam fighting kan nggak ada kayak gini gitu. Jadi Wing Chun fighting itu nggak ada chiselnya guys. Jadi chisel itu kalau bahasanya Gary Lam itu adalah the soul of Wing Chun. Jadi kita menggunakan chisel untuk melatih struktur mekanis kita. Jadi yang paling penting nomor satu ketika kita bicara tentang chisel adalah kita untuk tes struktur kita. Banyak orang yang tanya sama saya, chisel itu ada keras atau lembut nggak sih gitu kan? Jawabannya adalah tergantung dari partner kita guys. Jadi orang sering bilang, oh orang WSL kalau chisel tangannya berat. Bukan berat guys, tangan kita bener. Jadi tangannya bukan berat guys. Orang kalau chisel sama orang WSL Wing Chun, orang WSL Wing Chun kalau sudah bisa chisel, itu biasanya basic structure-nya udah bener. Ketika basic structure-nya bener, strukturnya terasa berat, padahal dia ringan sekali. Nah, selain basic structure juga ada yang namanya strategi. Jadi kita ada strategi yang namanya test the structure. Maksudnya test the structure itu gimana? Ini yang kosong, boleh pinjam sebentar mas. Jadi test the structure ini jawaban untuk teman-teman yang nanya. Ada yang nanya, chisel itu ada yang berat, ada yang ringan, itu bedanya apa gitu kan? Jadi itu fungsinya sebenarnya hanya untuk test the structure. Kalau Anda ketemu chisel dengan orang WSL terus Anda temukan strukturnya berat, chiselnya berat, berarti bagi mereka struktur Anda lemah. Jahat banget ya. Kalau Anda menemukan tangan orang WSL Wing Chun chisel dengan Anda merasa tangannya berat, berarti mereka merasa bahwa struktur Anda lemah. Kalau Anda mendapatkan mereka chiselnya lembut, berarti mereka merasa struktur Anda bagus. Karena keras, pressure, kalau keras itu kita bilang pressure ya, pressure dan lembut atau menerima gaya itu tergantung dari lawan. Contoh, ketika kita chisel, saya temukan lawan saya, oh nih kayaknya dia strukturnya lemah gitu kan, maka saya akan mulai melakukan pressure pada chiselnya. Saya akan press chiselnya sehingga saya bisa menemukan celah kosong dalam chiselnya. Oke, jadi pressure itu dilakukan ketika kita ngerasa partner kita itu chiselnya lemah. Wah, ini tangannya lemah, hooknya lemah. Saya tekan aja deh. Ketika ditekan nggak usah diapain juga nih udah kena, lihat nih. Partner saya sengaja menjelekkan strukturnya sehingga lihat ketika di pressure chiselnya sudah langsung hancur. Ini yang orang sebut orang WSL Wing Chun chiselnya keras. Bukan keras. Bagi tangan kita melihat begitu banyak error atau kesalahan di tangan Anda. Sehingga pada akhirnya kita akan tekan sehingga untuk membuat Anda sadar bahwa konsep Anda salah. Gimana kalau struktur lawan itu sudah bagus gitu kan? Ketika struktur lawan yang bagus, maka ketika saya pressure dia juga akan pressure. Nah, ketika seperti ini kontraproduktif. Ketika partner saya juga mempressure saya, maka saya justru malah akan terima gayanya. Lihat. Saya akan lembut. Karena saya tahu, oh ini struktur dia bagus nih. Maka saya tidak akan keras. Saya akan lembut, saya terima gayanya. Saya tidak akan pressure lagi, saya akan terima gaya. Oh. Jadi, stop. Jadi itu yang namanya objektif dalam Wing Chun yang disebut dengan test the structure. Kita harus tes struktur kita dan tes struktur lawan. Apakah struktur kita benar, apakah struktur lawan benar. Kadang kita lupa chisel itu bukan berantem. Jadi kalau latihan chisel dengan teman terus kita kena pukul, nggak ada hubungannya sama ego. Kadang kan gitu kan. Kadang anehnya chisel ya sama teman pun itu mau chisel aja udah deg-degan gitu kan, takut kena pukul. Kalau kena pukul tuh rasanya ego, justru malah enggak. Kalau Anda chisel, Anda kena pukul, justru Anda harus berterima kasih sama orang yang bisa kenain Anda pukul. Dan tanya, salah saya di mana? Dia pasti bisa jawab. Itu test the structure dan itu jawaban untuk ketika orang tanya chisel itu ada keras, ada lembut. Kemudian yang kedua adalah
Objektif dari Chisau itu adalah untuk menyerang, untuk mencari celah menyerang. Karena ketika kita Chisau, kita belajar merasakan struktur lawan. Ketika kita Chisau seperti ini, nanti kita aplikasi dalam fighting ya. Jangan pergi dulu. Ketika kita bisa Chisau, kita mulai belajar. Oh, ternyata partner saya itu lemahnya di tan. Berarti saya bisa serang dia dengan tannya, dengan struktur saya yang benar. Oh, ketika gini, oh ternyata dia lemahnya di hook. Berarti saya bisa pukul dia seperti ini, kemudian saya bisa alihkan seperti ini. Ketika Chisau, oh salahin bongnya gini nih. Oh ternyata lemahnya di bong. Ketika dia bongnya lemah, saya bisa langsung pukul bongnya seperti ini. Nah, di Chisau kita belajar untuk melihat celah serangan. Oke, itu fungsi yang kedua dalam Chisau. Di sini kita juga bisa ketika dia roll, oh dia sering kurang center. Jadi hooknya dia kurang center. Kalau hooknya terbiasa kurang center, maka yang terjadi adalah ketika dia fighting, hooknya pasti kurang center. Karena Wing Chun itu habit. Apa yang kita lakukan sehari-hari itu akan kita lakukan dalam pertarungan. Itulah hebatnya Wing Chun, canggihnya Wing Chun. Sehingga ketika seperti ini saya rasa, oh hook dia ini kurang center. Nah, sehingga saya bisa enak langsung pukul. Jadi di sini kita belajar melihat pas seperti ini, oh tannya terlalu masuk gitu kan. Nah, baru saya bisa pukul. Oh, hook atasnya dia kelewat gitu kan. Kalau tadi kurang ini, oh hook atasnya kelewat. Kalau hook atasnya kelewat, saya bisa pukul langsung gitu. Berarti di situ kita belajar bahwa partner kita itu ada masalah dengan menutupi celah dalam Chiu-Ying-nya. Itu salah satu fungsi dari Chisau. Objektifnya adalah to test the structure, dan yang kedua adalah untuk melihat celah serangan atau untuk menyerang. Ketika itu kita lakukan, maka pada akhirnya kita akan terbiasa untuk melihat lawan kita akan seperti apa. Karena Wing Chun itu sistem yang dimana kita belajar mengevaluasi konsep pertarungan atau struktur dari lawan. Sehingga dengan terbiasa Chisau, kita sudah bisa belajar bagaimana melihat partner kita atau lawan kita dalam bertarung, bagaimana konsep yang dia lakukan, sehingga kita tahu nyerangnya harus dari mana. Sering kita lihat Chisau, maka kita sudah langsung tahu cara nyerangnya itu dari mana. Unik ya.